Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan segala sesuatu. Bapak Mama, kita seringkali melihat masalah itu jauh lebih besar dari Tuhan kita. Kita lebih melihat masalah itu lebih besar dari kita punya persoalan hidup. Padahal sebenarnya Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap persoalan kita. Bapak Mama, jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan ini bercerita tentang bagaimana pengalaman yang sangat dramatis Paulus dalam pelayaran menuju Roma. Di tengah pelayaran itu Bapak Mama, badai yang disebut angin timur laut menghantam kapalnya. Kalau kita bilang badai angin timur ini, dia lebih berbahaya dari angin barat. Karena saya pernah dengar dari nakoda bilang kalau angin barat itu dia tidak terlalu, tetapi kalau angin timur dia akan menenggelamkan kapal. Bapak Mama, angin timur menghantam kapalnya, dan peristiwa ini tentu saja sangat menakutkan bagi 276 orang yang ada di dalam kapal itu bersama-sama dengan Paulus. Nah, mereka berhari-hari ini ada di tengah-tengah lautan. Mereka ada dalam keadaan terombang-ambing dengan hebatnya, dan mereka seolah tidak berdaya. Mereka melawan alam, harus melawan alam yang begitu ganas. Nah, sebelum kita masuk dan melanjutkan firman Tuhan ini, saya cerita sedikit bahwa dalam pandangan orang Yahudi, kalau saat danau itu sementara dia bergelombang, bergelora, atau ada gelombang yang dahsyat, di situ tuh berdiam roh jahat. Danau itu berdiam roh jahat. Danau itu juga merupakan tempat di mana pertemuan roh jahat di situ. Jadi kalau ada badai yang begitu ganas dan gelombang laut yang menggelora, itu merupakan demonstrasi dari roh jahat itu. Jadi roh jahat itu sementara memperlihatkan roh punya kekuasaan juga untuk membinasakan kehidupan Paulus bersama dengan seisi penumpang yang ada di dalamnya. Dan Bapak Mama, apa yang Paulus lakukan ketika dia berhadapan dengan situasi gelombang saat itu? Saya rasa kalau kita naik feri cepat atau feri lambat datang ke Rote atau sampai di Puafu, kalau gelombang sedikit bikin kapal miring begini dan miring begini, saya tidak percaya bahwa kita semua akan takut. Dan kita sudah melihat bahwa ini pasti kita akan tenggelam. Kita sudah melihat bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita pasti akan berpikir itu. Bapak Mama, Paulus dari hal yang dihadapi pada saat itu bersama dengan 276 orang ini, Paulus memberi sebuah harapan. Dia memberi kepercayaan kepada semua penumpang, meyakinkan mereka bahwa kita pasti akan selamat. Dalam situasi yang mencekam, di tengah-tengah pengalaman yang artinya tidak berdaya melawan alam yang begini ganas, Paulus kemudian menebarkan pengharapan dan kepercayaan dengan berkata kepada mereka, tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun di kepala. Saya yakin kalau itu terjadi di kapal lambat dan kapal cepat di dalam keadaan seperti itu, saya yakin pasti kita bilang ini orang gila, atau semua mati, semua tambah-tambah dengan di kapal juga masih bingung firman Tuhan. Tapi Paulus meyakinkan mereka bahwa tidak ada sehelai pun dari rambut kita yang jatuh. Bapak Mama, Paulus mengajarkan pentingnya untuk kita berpegang teguh pada pengharapan kepada Tuhan. Dan bagi Paulus, hidup boleh dilanda dengan persoalan, boleh dilanda dengan kecemasan, mau dilanda dengan ketakutan, itu boleh terjadi, tapi jangan pernah kita hidup dipengaruhi oleh situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah pasti akan membimbing kita, dan pasti dia akan membebaskan kita dari bencana. Karena apa? Karena kita punya iman dan pengharapan. Kalau kita sudah tidak punya iman dan pengharapan, pasti kita tenggelam semua. Semua sudah panik, dan kalau panik begitu semua bisa selamatkan diri. Semua pasti akan berdesak-desakan. Akhirnya kapal bisa hancur dan kita semua tenggelam, pasti kita mati. Dalam keadaan seperti itu, Paulus menginginkan mereka tenang. Keselamatan hanya akan datang dari Allah yang menciptakan kehidupan. Keselamatan itu hanya ada dari Allah. Dia akan memberikan kita keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan tidak akan membiarkan umatnya